tentang dirinya. Jangan Kesaksian terlalu jauh Yesus dulu, Bang. Tunggu, sabar dulu, Bang. Sabar. Kesaksian Yesusnya dulu. Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Apakah dia Tuhan? No, itu hanya ada di Kristen. Yesus bersaksi Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan sebagai manusia utusan Tuhan. Lalu aspek Tuhannya mana? Membangkitkan orang mati sebagai manusia, berjalan di atas air sebagai manusia, ngobati orang buta, orang lumpuh sebagai manusia, terangkat ke langit ke surga sebagai manusia, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa sebagai manusia, turun yang kedua kalinya sebagai manusia. Enak gitu, alur diskusi kita nggak enak. Lalu sebagai Tuhannya di mana, abangku? Alur diskusinya hanya di imajinasi Anda. Akan hilang benang merahnya, Bang. Enggak, ini sudah sangat jelas sekali, abangku. Anda mengatakan Tuhan nanti ada ketika Tuhan bisa kita visualisasikan. Begini, Bang, kita selesaikan dulu tentang keberadaan Allah itu yang ada, absolut. Iya, absolut Tuhan itu. Kita dulu Allah yang absolut itu, tidak ada hubungannya dengan Yesus tentang keberadaan jadi gini, Allah. Menurut saya Allah yang absolut, dengarkan, Bang. Nanti akan ke situ, stepnya dulu kita selesaikan. Stepnya ini dulu, Bang. Nanti kita lanjut ke Yesus gitu. Allah yang absolut, dia maha ada. Dan dia ada di dalam kekekalan. Iya, betul. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ada, Bang? Alam semesta gitu ini, kan? tubuh kita. Kalau kita tidak pernah tahu dia Allah itu ada, maka Allah, sebentar, Bang. Saya clearkan dulu. Kalau begitu semua manusia percaya seperti itu. Oh, memang iya, betul. Bang. Semua orang percaya itu, Bang. Oh, memang betul. Memang harus begitu. Semua orang yang tidak bertuhan pun iya, betul, betul. Sekarang yang kita makanya saya mencoba dalam konteks umum dulu, Bang. Sabar, Bang. Sabar. Jadi Allah itu ada. Bagaimana kita tahu dia ada? Alam semesta cuma, ini. oh, Allah memberikan hujan kepada orang tidak percaya, kepada orang kafir, kepada orang bukan cuma begitu, kepada binatang juga Allah memberikan hujan. Memang betul, memang begitu. Itu secara umum. Cara Tuhan menyatakan dewa. Cara Tuhan menyatakan dirinya ada. Cara Tuhan menyatakan dirinya ada dengan menciptakan alam ini. Mikro dan makro Tuhan ciptakan. Nah, lalu diutuslah nabi-nabi, termasuk Nabi Yesus. Mikro dan makro, Bang. Ya, betul. Mikro dan makro. Iya, makrokosmos alam semesta ini. Jadi menurut mikro adalah badan kita ini yang kecil ini. Tuhan menciptakan dua alam di atas muka bumi ini. Alam semesta, alam bumi, tempat kemudian bintang-bintang bertaburan, planet-planet, gugusan-gugusan ada, itu makro. Sedangkan badan kita ini adalah skala kecil, alam kecil yang Tuhan ciptakan. Nah, Nabi Yesus diutus untuk mengajarkan tata cara. Bang, jangan dulu ke situ, Bang. Loh, kenapa Anda membatasi? Kalem, kan sudah selesai. Kan sudah selesai. Selesaikan dulu tentang Allah yang menciptakan, Bang. Tuhan itu ada. Kalau Bang Suma mengatakan mikro dan makro, penjabarannya juga keliru, Bang. Alam semesta ini ada. Diri kita sebagai makhluk ada. Bukti Tuhan itu ada. Titik. Yesus Allah mencipta turun. Bang Suma bukan cuma yang kelihatan, Bang Suma setuju nggak? Yesus turun. Allah menciptakan alam semesta bukan cuma yang kelihatan. Betul. Itu sudah tidak dibahas lagi. Yang tidak kelihatan pun Allah ciptakan. Sekarang Yesus Bang turun. Suma, jadi jangan bilang makro dan mikro. Yesus turun ke bumi bukan untuk mengatakan aku Tuhan. Yesus turun ke bumi untuk mengajarkan kaumnya Bani Israel tata cara beribadah menyembah Tuhan yang tak terlihat itu. Saya belum masuk pada pembukti. Saya belum masuk pada pembuktian tentang Yesus Tuhan, loh, Bang. Tapi dalam iman Kristen seperti Dewa Krishna. Saya belum masuk pada pembuktian tentang Yesus Tuhan, Bang. Saya Kita sudah mau bicara masuk tentang Allah itu. Abang tertinggal berarti. Nah, ketika orang sekarang Kristen, dari mana Allah itu ada, Bang? Menurut Abang. Dari mana Allah itu Yesus, ada? Nanti kita masuk ke situ, Bang. Coba nyambung dulu, Pak. Jangan bicara sendiri. Nyambung. Menurut Yesus, sabar. Tadi Abang sabar. Silakan. Menurut Yesus, pencipta langit dan bumi itu bisa dilihat atau tidak? Ayo. Baik. Kalau begitu saya imbangi logika Bang Suma ya. Menurut Yesus, nggak usah berlogika dengan saya. Akan menjawab menurut logika Bang Suma. Logika Abang itu mohon maaf berikan kesempatan saya bicara dong, Bang Suma. Jauh.
Sekarang menurut Yesus, Silakan aja. pencipta langit dan bumi No itu problem. bisa dilihat atau tidak? Dengarkan. Nah, silakan. Ya. Silakan, Bang. Menurut abang, sekaligus Menurut menjawab ya bang. Yesus, menurut Yesus, Bang. Iya, sebentar dulu bang. Sebentar dulu bang. Menurut Abang mau Yesus, strike sih, tetapi pencipta langit dan bumi itu bisa dilihat atau tidak? Menurut Yesus. dengar dulu bang. Jangan langsung strike begitu. Makanya nggak akan pernah nyambung bang. Ya, karena Anda saya akan mau mengarah tanya. ke sana. Tuhan Alam itu semesta ada. ya. Nanti Tuhan itu saya ada. bawa ke Yesus bang. Sabar. Tuhan itu Abang ada nggak dengan sabar cara untuk Anda bertemu ingin dengan Yesus. menunjukkan bahwa Yesuslah Tuhan itu. Gini. Sekarang Bang, menurut Bang, Yesus, dengarkan. Kondusif dong, gantian. kalau mau kondusif, Gantian, abangku, Bang, coba. jawab pertanyaan saya. Itu kalau mau kondusif. Saya jawab. Nah, sekarang menurut Saya Yesus, jawab, bagaimana saya mau jawab kalau apakah abang ngoceh terus? pencipta langit dan bumi itu bisa dilihat atau tidak? Menurut Yesus, silakan. Baik. Nah, gitu Ya. dong. Lanjut. Oke. Alam semesta ini diciptakan oleh apa? Oleh firman. Aduh, jangan masuk ke doktrin. Jangan masuk ke doktrin. Saya paling tidak suka kalau saya diajak berlogika, ujung-ujungnya doktrin. Anti saya, Pak. Anti saya. Kita berlogika katanya. Orang-orang terdidik, orang terpelajar, ilmiah, akademisi, ujung-ujungnya doktrin. Bapak, sekali lagi, saya menghargai. Menurut Yesus, apakah pencipta langit dan bumi ini bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Silakan. Silakan saudaraku. Jangan bawa doktrin, jangan sama saya. Abang sih nggak sabar ingin ketemu dengan Yesus Sekali gitu Anda loh. berbicara so ilmiah Sabar, dengan Bang, untuk saya, ketemu Yesus jangan sabar. masuk karena doktrin. Karena saya Saya ini, tidak ilmiah. jadi Anda Yang ingin saya koreksi mendoktrin. itu ya. Jadi bicara Anda tentang mau doktrin ketuhanan, tetapi di mau gereja, dianggap Abang. selera makanan nggak cocok, apalagi dengan istri tetangga. Ini berbicara Nggak cocok, mengenai Bang. keyakinan. Makanan itu mengenai keyakinan, Abang. Istri Anda menyajikan begini, Bang. Istri Anda Tadi menyajikan Abang makanan ke saya. menganalogi dengan selera. Katanya nasi, tapi ternyata sayur kangkung. Jadi jangan Sudah anggap melakukan keyakinan penipuan Kristen gitu. menjadi selera abang. Masalahnya Kristen mengatakan ini Tuhan, tapi ternyata dia manusia. Tadi abang menganalogi dengan selera masakan. Oh, nggak bisa. Ini takarannya akal. Bang Suma Akal. mencoba Akal. membuat selera kekristenan menjadi selera istri abang. Saudaraku, Di mana tadi di logikanya, awal saya Bang? mengatakan, dengar, saya mengatakan bahwa Nggak iman cocok, Kristen, Bang. Kristen mengatakan imannya betul, Islam mengatakan imannya betul, takaran kebenaran itu akal. Istri Anda datang menyatakan ini nasi, begitu saya periksa ternyata sayur kangkung. Iya, jadinya artinya abang mencoba mengukur selera itu Bukan menurut masalah selera selera. istri abang. Ini bukan masalah Iya. selera, Bang. Ini Nggak bukan masuk masalah dong, Bang, selera. logikanya, Bang. Ini bukan masalah Ayo, selera. Bang. Ini Bagaimana bukan masalah abang selera. mengatakan selera itu di Ah, dalam itu aja pengajaran terus. Kristen Sayang harus Sayang Bang Suma sekali. kecap menurut selera istri abang. Nggak masuk, Sayang Bang. sekali, Tetapi sayang kalau mau sekali, berpandang sayang begini, sekali. Bang. Sayang sekali, sangat disayang. Ya gimana, Sangat Bang? disayang. Kita diskusi begini. Sayang, Apa yang abang sayangkan? Boleh dikatakan. Anda mencoba untuk membawa saya untuk berdiskusi akademis. Saya kebetulan pendebat, abangku. Saya pernah juara lintas kampus untuk berdiskusi debat ilmiah. Jadi tidak perlu Saya Anda nggak perlu ngajarin menyatakan saya. itu siapa saya, Bang. Ketika Nggak perlu saudara saya mengajak, menyatakan siapa saya. seketika Anda Nggak perlu, mengajak Bang. kita berdiskusi ilmiah, yuk kita ilmiah, jangan masuk ke ranah doktrin. Justru saya jadi abang kan yang membawa logika itu pada saya. Ya, nah sekarang Anda Kebenaran, menjawab Bang. Katanya diuji. Iya, Makanya kebenaran saya diuji. uji kebenaran abang dengan Nah. logika tadi. Oleh karena Kan itu, nggak masuk, Bang. Selera Apanya yang nggak abang masuk? pada istri abang, tetapi mengatakan tidak enak selera masakan Anda orang lain. pura-pura. Itu kan logika abang. Anda pura-pura atau gimana nih? Jangan Saya menghindar, mengatakan, Bang. Jujur bagaimana lah. saya mau mengharapkan mengatakan begitu kedewasaan abang. bagaimana saya bisa mengatakan masakan Anda, istri Anda bagus? Di awal dia sudah menipu saya. Dia mengatakan ini nasi, padahal Di situ salahnya, Bang. nyata-nyata sayur kangkung kok. Kenapa, Bang, salah? Karena abang Sayur mengukur selera si istri tetangga itu dengan sayur kangkung. parameter Sayur istri kangkung. Anda.
Sayur kangkung dibilang Nggak akan nasi. masuk, Bang. Sayur kangkung Ya sudah, dibilang nasi. biar yang mendengarkan yang menilai gitu aja ya. Anak orang Soal dibilang selera, Tuhan. ya. Anak orang dibilang Nah, Tuhan. jauh, Bang. Jauh gimana? Nggak Itulah nyambung itu analogi. namanya, Bang. Itulah dibutuhkan intelektual ketika beragama, abangku. Istri Anda menyajikan ini nasi ya, Bang ya. Begitu saya buka Bang kangkung, Suma. keyakinan Anda mengatakan ini Tuhan. Begitu dia lihat, oh manusia dibilang Tuhan. Oke, Ada gangguan itu, sekarang ada saya tanya gangguan. deh ke Abang. Jujur jawab ya. Abang Iya. mengatakan tidak enak selera di sebelah kan, istri tetangga. Iya, betul. Parameter yang Abang gunakan apa? Tidak sesuai dengan apa yang disajikan. Dia mengatakan, Disajikan apakah oleh siapa? istri Anda? Dia mengatakan, ini nasi Bang, Iya, apakah nasi? parameter yang menjadi ukuran itu apa, Bang? Masa Abang mencoba mengambil ukuran dari istri tetangga? Anda Itu pura-pura nggak tidak nyambung, mendengarkan. Anda mengatakan pura-pura. gini, Bang. Saya Anda nggak pura-pura. logis gitu loh. Anda mengambil ukuran parameter yang memasak itu. Maksudnya di mana Istri logikanya? Anda Kalau Anda menyajikan- mengatakan tidak cocok, karena Anda Bang Suma mengambil selera standarnya istri Bang Suma. Saudaraku, Bagaimana mungkin Bang Suma mencoba mengambil ukuran dari istri tetangga? Nggak fair, Bang. Nggak fair itu. Jadi kalau Abang mengatakan itu tidak enaknya dari mana? Masa dari ukurnya dari istri yang memasak itu? Tetapi kalau Bang Suma mengatakan istri saya tidak enak mengatakan karena tidak sesuai dengan parameter istri Abang. Nasi. Gitu loh, Bang, cara mengukurnya. Datang istri Anda menyajikan. Saya pikir Abang sudah, Bang, kita tinggalkan aja itu loh ya. Alah, Kita kalau tinggalkan udah ke pojok aja. begitu. Ini karakter Ya. Kristen itu begitu. Enggak, Kalau udah ke Abang pojok nggak masuk tinggalkan. logikanya, Bang. Kita nggak selesai begini kalau begini, Bang. Anda nggak memaksakan gila kan? itu. Anda nggak gila kan? Abang? Biarlah itu menjadi pemahaman saya. Anda waras kan? Saya katakan istri Anda Nah, ini menyajikan kan mulai sarkas kan ini. Itu. Anda kan masih waras kebilang istri Anda menyajikan nasi, terus dia Aduh, mengatakan, nah itu kan susah kalau Anda tidak mau mendengar, susah. Siapa yang gila di sini gitu loh. Istri Anda menyajikan Bukan, Bang. nasi, Anda Logika makanya Abang mendengarkan. itu jauh. Kenapa nggak mau mendengarkan saya? Kenapa? Dari tadi saya mendengar Abang. Oke, sekarang saya diam ya. Istri Saya dengarkan. istri Silakan. Anda menyajikan nasi. Habis itu dia mau saya menilai masakan nasinya ini. Ternyata begitu saya buka, ternyata bukan nasi isinya, kangkung. Itu pun tidak dimasak. Paham? Habis itu saya disuruh makan. Enak nggak nasi saya ini, Bang? Sudahlah bukan nasi, sudahlah sayur kangkung yang tidak dimasak. Bagaimana saya mau mengatakan masakan istri Anda lebih enak dari masakan istri saya? Camkan itu dulu. Jangan asal nyerocos. Oke. Nah, analogi ini, Dengarkan semua yang ada di Komal ini ya, sabar. Bang. Analogi Ada ini 5.500 yang mendengarkan. aduh, Oke? nggak usah sok paten. Sebentar, Bang. Diam, Sebentar, Bang. diam. Ada Bang, 5.500, Bang. diam. Oke, Abangku saya diam lagi. Dengan hormat, Oke. diam. Saya diam. Oke. Oke. Analogi ini saya kembalikan kepada keadaan keyakinan kita, abangku. Anda datang menjual anak orang ke kami dengan mengatakan ini Tuhan. Apakah itu bukan sakit jiwa? Ayo, Anda datang kepada saya. Nyata-nyata Maria manusia melahirkan anak manusia, lantas Anda mengatakan ini adalah Tuhan. Apakah itu tidak sakit jiwa? Itu analoginya. Itu analogi yang tak terpisah tuh. Makanya saya bertanya kepada saudara tadi. Menurut Yesus, apakah pencipta langit dan bumi itu bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Gampang itu, Bang. Ah, silakan. Gampang. Silakan. Jadi sekarang kesempatan saya bicara, oke? Silakan. Karena Bang Suma ngotot dan mengeluarkan kata-kata yang menurut saya menyakitkan, Bang. Saya tidak mengeluarkan kata-kata gila gitu loh. Oh, saya kan Tapi saya mau bertanya, uji aja. abangku. Di Saya mana? bertanya. Diam dulu, apakah Bang. Anda Diam sudah dulu, gila? Bang. Sekarang Sekarang bertanya. saya akan menguji apakah kegilaan Anda Abang sudah kalau gila? begitu, ya. Apakah Anda sudah sekarang gila? saya akan menguji kegilaan. Saya bertanya, apakah Anda Aduh. sudah gila? Masih Saya tidak berikan menuduh kesempatan Anda saya gila. bicara atau enggak? Dengar dulu. Anda jangan Dari seperti tadi saya Paulus. sudah dengar Abang. Jangan Anda Dari seperti tadi saya Paulus. sudah mendengar Abang. Jangan seperti Paulus, Saya abangku. diam. Dengar. Jangan seperti Paulus yang suka Dengar, menipu. saya dengar. Ah.
Saya bertanya, Saya tidak membawa penipuan di sini. Apakah Anda sudah gila? Saya bertanya loh. Bukan menuduh Anda gila, meskipun kelihatannya memang gila. Tapi saya tidak menuduh. Paham sampai sini? Giliran Anda berbicara, silakan. Silakan. Diam ya, Bang, apakah Yesus mengatakan pencipta langit dan bumi itu bisa dilihat? Silakan. Silakan, Abang. Silakan tetap begitu. Gini, Bang, ya. Sekarang diam ya, Bang, ya. Silakan. Saya akan menguji kegilaan Abang. Ya? Dengarkan sebentar, dengar, Bu. Saya bertanya, apakah menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat? Konteks saya kegilaan logika gitu loh. Yang nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal itu berarti gila. yang lain. Jangan bahas yang lain. Karena jangan saya dipotong, katanya nggak mau dipotong. Tidak mungkin orang Kristen dalam waktu yang bersamaan membahas agama Kristen dalam keadaan sehat. Pasti gangguan. Camkan itu. Sekarang coba Anda terangkan ke saya, menurut Yesus, menurut saya Yesus, tidak jadi gini, Bang. Apakah pencipta tadi langit dan berapa bumi? kali Abang bilang silakan, tetapi nggak pernah diberikan kesempatan, Bang. Jangan makanya panik. pakai ini. Apakah Jangan pencipta panik, langit dan bumi? Dengar. Menurut makanya Yesus, saya mau coba menguji logika Abang. Kegilaan Abang yang berpendapat itu, bukan Abangnya yang gila ya. Abang sehat kok. Kalau Abang apakah waras, Yesus menurut Yesus? Nah, gimana nih, Bang? Saya lagi menjelaskan. Pencipta langit dan bumi itu bisa dilihat. Silakan. Jangan yang sembunyi dari dilihat situ. Itu adalah Jangan sembunyi. hasilnya, Bang. Hasilnya. Ketika Allah berfirman, dengar dulu. Ketika Allah yang berfirman, maka semua itu jadi. Oke, hasilnya. Bang? Berarti alam semesta ini. Iya, hasilnya. Tuhan itu ada. Sudah. Abang sudah tidak sabar ketemu Yesus begitu, Bang. Saya jelaskan. Jangan dipotong. Tadi katanya jangan dipotong. Berarti sudah. Berarti memang. Tuhan tidak bisa dilihat. Yang dilihat hasilnya, karyanya. Tuhan tidak bisa dilihat. Sudah, dengarkan. Berikan saya kesempatan, Bang, untuk menjawab. Biar adil. Ya. Iya. Saya menguji logika Abang yang saya katakan dalam tanda kutip gila ya. Jadi gini, Abang mengambil parameter masakan istri Abang. Masakan lagi, kembali lagi. Kemudian Abang sudah tidak bahas itu. Jangan dipotong. Yang kita bahas bukan itu lagi, Abangku. Jujur, Bang. Jangan saya tidak berhadapan dengan anak-anak di sini. Dari ketidakberdayaan Anda, saya jangan tidak berhadapan dengan anak-anak di sini, Bang. Saya jangan membahas. Jangan ke situ lagi. Gentleman, Bang. Enggak di situ lagi. Gentleman, Bang. Jangan yang lari kita dulu. bahas Saya ini mengejar tentang logika dasar keberadaan Anda. Tuhan. Jangan kena masakan lagi. Iya, jangan sembunyikan kelemahan agama Anda dengan analogi-analogi gitu, jangan lari dari analogi Abang. Jangan. Itu sudah selesai. Itu sudah jadi selesai. Gentleman, sekarang menurut gitu Yesus, Abang apakah kan pencipta langit dan bumi itu bisa dilihat? Itu silakan. Oke lah. Oke, teman-teman, kalau begini jalan diskusinya nggak sehat. Nggak sehat. Jualan Cuma Anda kamu Tuhan di komal kamu ini loh, Bang. Jualan Anda nggak laku. Iya, silakan aja mau nggak laku. Nggak laku jualan mau Anda. tidak laku atau laku itu tergantung manusia yang punya akal sehat. Kalau berakal sehat tidak mungkin Kristen, ya? Abangku. Bang? Tidak mungkin. Apakah sehat? Dalam masakan istri tetangga lebih enak. Berbicara mengenai akidah agama, tidak mungkin orang itu dalam keadaan yang sama dia sehat. Dengan tidak istri mungkin. sendiri, logikanya sudah kabur, Bang. Itu bukan cara berpikir sehat. Aduh, masa sampai segitunya nggak paham? Tidak mungkin sih. Anda mengatakan masakan ini istri tetangga tidak enak dan menurut Abang enak istri saya. Ini berbicara mengenai logikanya keyakinan. Salah, kenapa saya mencoba meluruskan logika saya menganggap Abang, Islam ini benar? Gitu loh. Kenapa saya mengatakan saya Islam saya benar? Karena agama Anda memang sudah tidak benar dari sononya. Makanya saya menganggap masakan itu analogi. Itu analogi. Enggak kondusif. Sekarang Anda mengatakan kan? Bagaimana Tuhan? Kalau saya bilang justru agama Anda tidak benar gimana? Coba, buktikan. Kalau saya katakan agama ada yang tidak benar gimana? Nggak enak kan kamu? Buktikan. Jangan diskusi gaya gitu, Bang. Buktikan. Berarti orang ini orang pintar. Kalau dia mengatakan agama saya tidak benar, berarti orang ini cerdas. Baik. Silakan buktikan agama saya tidak benar. Silakan. Baik. Abang, saya sering mendengar kata kun fayakun. Yes. Jadi kita tinggalkan ya analogi tadi, Bang ya. Ya memang. Istri tetangga tidak enak, yang enak istri sendiri, oke? Kita tinggalkan analogi itu ya, Bang. Analoginya sudah jelas. Jangan berkutat di situ, salah itu, Bang. Takarannya adalah akal. Salah, Bang. Takarannya akal. Nggak waras di situ. Bagaimana bisa Tuhan mati dibunuh manusia? Ayo.
Bagaimana bisa Jadi tinggalkan Tuhan dibunuh oke, manusia? kalau itu jelas makanya. Dengarkan Bang, makanya tadi dengan baik-baik saya bilang Pak kepada Abang, lebih baik strike aja pertanyaannya. Jangan saya bertitik bertanya tolak pada tentang logika yang konsep keliru. Tuhan. Tentang Kalau konsep Tuhan Bang, gantian Bang. Kalau bertitik tolak pada logika dasar yang keliru, selanjutnya kan amburadul Bang. Ya itulah Anda. Makanya saya nawarkan ke Abang, Bang. Itulah Anda. Keliru itu nggak usah, ya. Itu Strike logika aja Anda yang pertanyaannya. keliru. Itu lebih Logikanya, bagus, Bang. agamanya keliru. Gitu Udah, loh. titik. Sudah Bang, ya. Logika dasarnya salah, jangan dibangun terus gitu loh. Jadi gini, Bang. Allah itu ada, membuktikan dia ada, maka dilihat dari ciptaannya kan? Betul tidak? Betul. Dia yang menciptakan segala sesuatu dengan kemahakuasaannya. Dengan apa? Saya sering mendengar kata kun fayakun. Betul. Saya pinjam dulu ya kata itu Bang. Iya. Artinya itu juga segala ada di kitabnya sesuatu Yahudi. itu tercipta. Oke? Sudah lu jangan lu potong Bang. Ya kan Anda jadi bertanya segala ke saya. sesuatu itu tercipta. Oh iya maaf. Saya nggak akan bertanya lagi. Jadi segala sesuatu tercipta dengan kata. Ya. Dari mana kata itu? Dari si pencipta. Kata itu adalah keluar dari isi otak, bukan seperti otak kita manusia ya. Karena Allah tidak punya otak seperti kita. Jadi artinya keluar dari kehendak pikiran Allah itu sendiri. Berfirmanlah dia, kun fayakun. Jadilah. Ingat Bang, dia menciptakan bukan mikro dan makro. Itu aja sudah keliru. Dia menciptakan dari yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya. Dari makroorganisme dan mikroorganisme. Mikroorganisme kita bisa lihat apa lewat? Apa itu namanya? Mikroskop. Tetapi yang tidak kelihatan, ya itu roh. Yang abang katakan jin. Jin ini juga menurut budaya Arab. Tetapi di Indonesia tidak ada jin. Gitu kan? Jadi ada Allah menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan termasuk roh. Bagaimana prosesnya? Dengan kata-kata. Oke? Kata-kata itu adalah pikiran kuasa Allah yang dinyatakan. Nah itu kita tahu dia ada. Oke? Sekarang step berikut Bang. Allah itu penuh cinta. Allah itu kasih. Kasih itu harus nyata Bang. Kita sering berteriak Allah itu maha kasih, tetapi jika kita tidak melihat kasih Allah seperti apa, itu namanya cuma di dalam image kita. Allah itu adil, tetapi kita tidak pernah menyaksikan keadilan Allah. Berarti itu keadilan cuma dalam image kita. Itu yang spesialnya Bang. Kalau soal semua itu ya semua tahu. Ya Bang, nah sekarang perwujudannya seperti apa? Bagaimana kita tahu Allah itu ada? Bagaimana kita tahu Allah itu adil? Bagaimana kita tahu Allah itu kasih? Tidak bisa kita kejar, kita cari dengan pikiran kita Bang. Nggak mungkin. Makanya saya bawa kepada Yesus Bang ya. Bang Suma, saya bawa kepada Yesus. Oke? Ada korelasi dari kitab Kejadian dan Wahyu kepada Yohanes 1. Abang sudah hafal ayat ini saya tahu, ya. Tetapi mari kita buka biar jelas Bang. Ya, kitab Yohanes 1. Boleh Bang, perkenankan saya membukanya? Silakan. Puaskan diri Anda, silakan. Nah. Jangan dong. Kepuasan itu relatif Bang. Enggak, maksud saya materi Anda biar sampai gitu. Supaya saya nanti setelah saya suka itu Bang, itu yang saya suka. Silakan. Sebenarnya Bang Suma, kamu tahu nggak? Saya kagum dengan logika kamu. Kadang-kadang mencengangkan saya. Tetapi saya digiring pada untuk memplesetkan. Padahal logika kamu keren Bang. Saya harus puji. Oke ya. Lanjut. Yohanes pasal 1 Bang. Bentar Bang. Biar kita tidak bicara di awan-awan. Baik. Oh, maaf. Ini ada gangguan di jaringan. Maaf Bang, sedikit lagi ya, sabar. Yohanes. Oke. Tadi kita sepakat ya,
bahwa alam semesta membuktikan ya dia ada, berarti ada yang mewujudkan. Hasilnya, Bang Suma sudah menyetujui. Nah, bagaimana cara dia menciptakan? Cara alam menciptakan bukan seperti tukang roti menciptakan roti. Tukang roti untuk menjadikan roti dia perlu bahan, terigu, tepung, gula, minyak dan lain-lain. Diolah menjadi roti, perlu bahan. Tetapi Allah menciptakan segala sesuatu dengan kun fayakun, tidak perlu bahan. Tidak perlu bahan. Maka ketika dia mengatakan kun fayakun, itu semua terwujud. Sepakat di situ. Nah, bagaimana cara dia mewujudkan itu? Itu dengan berkata-kata, Bang. Firman. Dan firman itu dikatakan oleh Allah. Saya sudah berkali-kali menyatakan kepada abang-abang di sini. Ketika suara saya terdengar sampai kepada abang, ya, itu dari saya sendiri yang berkata-kata. Kalau suara saya bisa didengar oleh 6.100 orang yang mendengarkan, bukan berarti saya punya banyak mulut. Saya membelah mulut saya menjadi ribuan untuk berbicara dan sampai kepada orang-orang di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda. Tetapi saya mampu melakukan itu. Suara saya itu adalah saya. Enggak mungkin suara saya menjadi suara abang. Enggak mungkin. Begitu juga lah. Allah yang berkata-kata menciptakan semua jadi, itu berarti Allah. Dia yang berfirman itu, Bang. Dikatakan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, huruf besar. Ya. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kata-kata loh ya, Bang. Disebut Dia di dalam Yohanes ini. Ya. Nah, kemudian di dalam Dia ada hidup. Bukan hidup secara biologis, Bang. Bukan. Hidup secara biologis pasti akan musnah, mati. Abang mati, saya mati. Tetapi hidup itulah yang menghidupkan dari yang memberi hidup, Bang. Dia yang mencipta itu, ya. Oke? Kemudian dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia. Bukan terang dari matahari. Ya, terang manusia atau terang matahari bisa menjadi gelap apabila ada yang menghalangi terang matahari. Tetapi terang dari Dia, dari firman itu, menembus kegelapan. Karena Dia adalah cahaya ilahi, tidak dapat dibatasi oleh materi. Dan Dia itu namanya Yesus. Oke? Nggak sabar abang ketemu Yesus, ya. Oke, saya loncat aja, Bang. Sampai pada terang. Kemudian ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Huruf besar, Bang. Dunia dijadikan olehnya, huruf besar, Bang. Ya. Jadi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu bicara hak kedaulatan Allah menjadikan manusia kita menjadi anaknya. Ada proses lewat Yesus Kristus. Yesus Kristus itu. Oke, Bang. Loncat ke 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di antara kita bukan dibatasi oleh ruang dan waktu, Bang. Sebagaimana suara saya sampai kepada abang dan teman-teman abang, atau 6.100 orang yang mendengarkan, tanpa perlu menciptakan mulut, saya menjadi banyak. Tetapi suara saya sampai kepada setiap orang yang mendengarkan, tanpa perlu membelah mulut saya jadi banyak. Nah, klimaksnya, Bang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya huruf besar, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini kesaksian Yohanes. Sekarang saya bertanya, Bang. Allah itu Maha Kuasa. Ketika dengan kekuasaan Dia menciptakan alam semesta, firman-Nya itu, ya, Dia menjadi, kemahakuasaannya menjadi. Menurut Bang Suma, nggak mungkin Allah itu kudus, Dia suci, nggak mungkin Dia menjadi hina.
Itulah perbedaan yang besar, Bang, antara Islam dan Kristen. Oke, baik, boleh. Kristen mengatakan Allah itu suci, tidak mungkin menjadi manusia yang hina. Sementara iman Kristen mengajarkan Allah rela menjadi hina, dia tidak dapat dibatas. Oke, masih panjang. Masih panjang, Bang. Mahal katakan kasihnya. Poin terakhir, Bang. Poin terakhir, dengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau silakan. Menjadi, kata menjadi, Bang, batu jadi emas. Oke? Batu menjadi emas bermakna secara letterlah, secara harafiah, batunya nggak ada, yang ada emasnya kan? Oke? Allah menjadi manusia, Allah tidak dapat menciutkan dirinya di dalam bentuk manusia. Kalau Allah membatasi kekuasaannya di dalam pribadi manusia, alam semesta hancur. Manusia tidak ada lagi. Kenapa? Kalau dia membatasi dirinya di dalam kemanusiaannya, berarti dia tidak memelihara alam semesta ini, Bang. Karena sudah menjadi manusia. Nggak mungkin itu terjadi. Jadi Allah tetap ada untuk memelihara alam semesta. Manusia juga ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kealahan tidak dapat dibatasi oleh tubuh manusia Yesus. Tetapi Yesus berani dan tegas menyatakan, aku dan Bapa pencipta alam semesta. Ya, Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Terima kasih, Bang, untuk waktunya. Oke, baik. Jadi gini, dari khutbah Abang ini, ketika Tuhan Anda katakan berfirman, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu di luar Tuhan ada dikarenakan karena instruksi. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Apakah analogi saya ini keliru? Ibarat Tuhan mengatakan jadilah matahari. Matahari jadi. Tuhan tetap berdiri pada tempatnya. Jadilah bumi. Bumi ada. Tuhan masih berdiri pada hakikatnya sebagai Tuhan. Yesus jadi daging. Tuhan masih berdiri, Bang. Atau Tuhan yang menggelinding jadi Yesus? Mana yang betul? Bang, saya jawab ya. Ya, silakan. Kalau menjadi manusia, ya, jangan bawa pada kedagingannya, Bang. Karena Allah yang transenden, Bang, tidak dibatasi oleh kedagingannya. Kalau dibatasi dan Allah menciutkan dirinya, dan Bang Suma mengatakan menggelinding, berarti Bang Suma sudah membatasi keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Kedudukan Yesus ini apa kalau begitu? Kedudukan Yesus ini apa? Kedudukan Yesus itu pernyataan bukti kasih cinta dan keadilan Allah ada di dalam diri Yesus. Nanti kita kembangkan itu, Bang. Matahari apa? Matahari bedanya Yesus apa? Bukti kasih Tuhan matahari dan beda Yesus beda di mana? Gimana gitu? Bukti kasih Tuhan akan bumi ini, akan manusia, Tuhan menciptakan matahari untuk keberlangsungan hidup manusia. Manusia di bumi bisa hidup tanpa Yesus. Manusia tidak bisa hidup tanpa matahari. Matahari bukan berarti Allah menjadi matahari, Bang. Tadi Yesus salah memaknai, Bang. Yesus bagaimana? Bukan Allah Yesus menjadi bagaimana? Matahari. Yesus beda. Bagaimana? Yesus Allah. Yesus gimana? Allah. Matahari bukan itu, Tuhan. Jadi siang, jadi terang. Bukan Tuhan menjadi menggelinding matahari. Jadi Yesus bukan Tuhan menggelinding jadi Yesus. Manfaat kehidupan ketika firman menjadi matahari dengan firman menjadi Yesus. Matahari tempat keberlangsungan hidup alam semesta. Yesus pret. Bang, coba kondusif, Bang. Kondusif. Loh, apa yang Anda ingin jual di sini? Bagaimana? Saya tidak pernah mengatakan giliran menjadi matahari. Giliran saya, Bang. Ya. Giliran Allah saya. menjadi matahari, logikanya dari mana, Bang? Siapa yang bilang? Loh, saya mengatakan proses Allah yang berfirman. Saya tidak mengatakan. Karena firman menjadikan, Bang. Saya firman tidak itu mengatakan. menyatakan diri
di dalam manusia. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan jadi matahari. Saya membuat Anda berpikir segala sesuatu yang ada itu berasal dari firman. Matahari tadinya nggak ada. Bumi tadinya nggak ada. Yesus tadinya nggak ada. Tuhan berfirman, jadi matahari. Keluar. Yesaya 55 nomor 11. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku inginkan itu terjadi. Catat itu. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah, maka semua jadi. Aku mengatakan ada, maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun. Ketika kemudian Tuhan mengatakan jadilah matahari, jadi matahari. Jadilah Yesus, jadi Yesus. Bukan Tuhan menggelinding jadi matahari, bukan Tuhan menggelinding menjadi Yesus. Sekarang ketika Yesus turun ke bumi menjadi daging, Yohanes 8:42, aku memang keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan atas kehendakku. Berarti bukan Yesus yang adalah Bapa. Posisi Yesus dengan matahari persis sama. Cuman fungsi matahari jauh lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia daripada Yesus. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Kalau Anda menganalogikan Tuhan Anda yang tak terlihat turun ke bumi nuzul menjadi Yesus, lalu kemudian Anda mencoba untuk melakukan manipulasi dengan mengatakan bahwa Tuhan Elohim tidak turun seketika jadi daging. Oke, tapi Anda manipulasi, jelas itu. Sekarang Anda coba lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tidak mempertahankan keteosannya. Jangan dulu kemana-mana bang, clearkan dulu ini bang. Jangan loncat-loncat. Sabar dulu, supaya Anda sadar. Anda telah bagus gitu loh. Jangan ganggu saya bang. Jangan ganggu saya dulu. Jangan ganggu saya dulu. Saya tidak ganggu Anda tadi ketika Anda melakukan manipulasi yang sangat luar biasa menurut Anda. Dengar, Anda dibantah oleh Paulus ketika Anda mengandalkan Yohanes 1:1-14. Paulus datang menampar Anda dengan menggunakan surat Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Paulus? Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, turun, mengambil rupa manusia, menjadi hamba, menjadi manusia, lalu taat sampai taat mati di atas tiang salib. Menurut Paulus, yang turun menjadi manusia adalah Theos. Ini kenapa ini Anda mendapatkan pelanggaran? Kenapa ini bang? Menurut Paulus, Theos turun ke bumi mengambil rupa daging, menjadi manusia. Lantas Anda ingin mengatakan apa? Anda katakan apa tadi? Allah tidak turun ke bumi, tapi Allah masih berkuasa pada kuasanya. Dia masih tetap bertata untuk menjaga alam semesta. Bullshit. Paulus mengatakan Tuhan Anda, dewa Anda mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan turun ke bumi menjadi manusia, bahkan mati sampai taat sampai mati di atas tiang salib. Jangan Anda menipu. Karena kenapa? Anda terpenjara dengan pengakuan Paulus dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu saudaraku. Jadi Anda mau kemanapun larinya ke doktrin, Anda dihantam sama Bible. Ketika Anda mengatakan Yesus itu firman, sang firman, segala sesuatu yang diciptakan oleh pencipta langit dan bumi, kedudukannya sama seperti Yesus. Bedanya fungsinya. Fungsi matahari jauh lebih hebat daripada fungsi Yesus. Yesus fungsinya hanya skala kecil, hanya untuk orang-orang Yahudi, sebagai petunjuk, sebagai jalan orang Yahudi kembali kepada Elohim. Itu doang. Tapi matahari jauh lebih berfungsi. Tanpa matahari alam semesta ini tak bisa ngapa-ngapain. Tanpa matahari Yesus tidak bisa hidup di bumi ini. Begitu abangku. Terima kasih.
Ini kenapa Anda dapat pelanggaran ini? Kenapa ini? Abang. Dapat pelanggaran, emang beliau merokok? Teman-teman. Tadi abang kita merokok dia. Bukan kabur. Beliau kebencian. Saya tidak mengucapkan ujaran kebencian. Kita diskusi. Kenapa? Teman Anda yang melakukan itu. Ada teguran 2 kali dari TikTok, gitu abang. Coba barangkali bang, saya tidak mengajarkan ujaran kebencian di sini. Coba klarifikasi dulu, bang. Benar nggak saya mengajarkan kebencian? Enggak ada. Oke. Tapi tolong klarifikasi dengan TikTok. Ada merokok nggak? Enggak, saya nggak merokok. Ada asap nggak tadi? Open cam. Tidak ada asap. Oh iya. Clear di sini, bang. Oke. Tadi TikToknya clear, yang 3 kali melakukan pernyataan itu. Oke. Jangan-jangan TikTok ini sudah ada gangguan. Oke bang, begini bang. Anda mungkin sudah mau berbuka. Oke. Saya suka ya, kali ini saya suka. Kalau ada nada tinggi naik, ada miss ucapan, saya pikir sebagai satu dinamika ya dalam berdiskusi. Kalau enggak kan monoton, enggak enak juga kan bang? Saya terima itu sebagai dinamika, bukan untuk dipertajam. Iya, kita saling memahami aja bang ya. Oke, sampai jumpa lain kali. Kalau abang masih baik, berkenan, abangku silakan kita akan coba lagi, diskusi abang. kembali ya. Iya. Oke, selamat berbuka ya bang ya. Cukup, tolong dipahami. Saya punya karakter memang begitu. Memang karakter saya gitu. Saya tegas, saya keras. Ya memang itu karakter saya. Tidak bisa kemudian saya berpura-pura untuk menjadi baik dan seterusnya untuk menjadi kasar. Itulah saya. Saya apa adanya, abangku. Jadi tolong saya dimaafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang tidak mengenakan untuk abang. Ini juga saya dapat peringatan juga ini, bang. Oke, terima kasih abangku ya. Sampai jumpa di kesempatan berikut, bang. Ya, saya senang. Baik, Bang Leo, salam hormat saya buat abang. Terima kasih. Halo, saudara James Simanjuntak. Ya, halo, terima kasih Pak. Iya, sudah menaikkan. Ya, Bang Juma. Tadi kita tanggungnya. Iya, yang mana itu Bang? Yang tadi waktu Bang Juma mau sholat itu. Iya, apa itu? Silakan. Tadi waktu Bang Juma live, saya masuk. Siap. Terus begitu masuk, kita bicaranya diskusinya tanggung karena Bang Juma mau ibadah tadi sholat. Oh, siap. Oke. Silakan Bang. Tapi rupanya sudah lanjut lagi. Saya juga baru lihat tadi, jadi ikut-ikut tadi lihat Leo itu. Oke. Boleh buka kameranya Bang? Biar saya ingat materi. Iya, silakan. Siap Bang. Abang saya rupanya. Oke, sip. Tapi waktu saya nggak lama Bang ya. Kita udah mau buka, soalnya kita di Sulawesi Selatan. Oke. Iyalah, terima kasih banyak. Saya mungkin cuma saran. Tadi saya lihat diskusinya dengan Pak Leo, kalau memang sudah tidak kurang nyambung atau apa ya, mungkin nggak usah terlalu diperlama-lama begitu. Kasihan karena banyak sekali yang mau diedukasi ya, mau diajarin sama Bang Juma begitu. Tapi mungkin kita juga tanggung ya kalau kita mulai sekarang begitu. Iya, bisa habis Isya atau Tarawih abangku, kalau abang nggak keberatan boleh nanti kita jumpa di salah satu komal yang saya ada di dalamnya. Siap Bang Juma, siap. Salam hormat ya, selamat berbuka. Salam dan sama ibu. Semua teman-teman yang di bawah. Salam sama keluarga. Iya, salam hormat, salam balik. Iya, Oke, terima kasih Bang Juma ya. Sama-sama. Kasih. Baik teman-teman sekalian, di kota kita, kota Makassar, sudah sedikit lagi mau buka puasa. Teman yang minta permintaan ada Bang Delex, Mike Salomo, Arsi, Ayah Audia. Mohon maaf kalau tidak sempat diskusi ya. Mudah-mudahan besok hari Jumat, insya Allah besok kita jumpa lagi. Atau sebentar malam kita jumpa lagi di komal-komal teman-teman kita Muslim yang buka, yang masih mau menguji data dan juga menguji logika sehat. Silakan naik, kita berdiskusi.
tujuannya adalah untuk edukasi. Kita menegakkan sesuatu menegakkan sesuatu yang memang sudah pada keadaan benar, dan kita mengatakan sesuatu salah itu memang pada keadaan yang salah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang manusia itu ada dua posisi ini. Jadi kita nggak usah memaksakan sesuatu yang menurut kita abu-abu. Saya tegas karena saya yakin apa yang saya sampaikan itu benar, berdata, tidak bertentangan dengan kitabnya saudara kita Kristen itu sendiri. Begitu. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menemani Bang Suma satu hari ini untuk melakukan dialog, diskusi sama dengan teman-teman kita non-muslim. Sekali lagi teman yang tidak saya sempat, Al-Fikri Siregar, Dunia Otomotif, Gelanter, dan Khairul Siddiq, silakan sebentar malam kalau masih ingin berdiskusi dengan saya. Tema saya rasa masih penting, tema ini kita ulas terkait dengan latar belakang adanya ide penyaliban. Itu rupa-rupanya tidak ada terkait dengan dosa waris, tebus dosa, kutuk kepada Adam, dan seterusnya, ya. Jadi kalau pernyataan saya tidak terbantahkan, berarti selama 2000 tahun gereja telah melakukan sesuatu yang tidak berkesinambungan dengan TKP. Apa yang menyebabkan Yesus ingin disalib? Apakah betul dosa waris? Apakah betul nubuatan Yesaya? Apakah betul karena dosa Adam? Apakah betul karena Tuhan sudah menubuatkan keturunanmu dan keturunannya dan seterusnya? Nah, kita uji lagi sebentar malam, ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap ikuti Bang Suma di Komal manapun berada. Dan yang terpenting kemudian adalah tolong channel saya di subscribe, karena sudah bertahun-tahun yang mengikuti YouTube-nya masih jumlahnya masih seperti itu. Yang sementara kita menginginkan dakwah apologet ini tersampaikan ke seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini dengan mengikuti YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Silakan di subscribe, di like, komen di sana teman-teman, ya, supaya semakin banyak orang yang tersentuh dengan berita-berita kebenaran yang kita sampaikan. Ingat, bukan kebencian, tapi murni karena kita kasihan kepada mereka yang hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka tanpa mengikuti dasar pijakan awal untuk memilih sebuah agama. Itu adalah iman, yang kedua adalah akal, atau akal lalu kemudian iman. Ini nggak bisa terlepaskan. Antara iman, akal itu harus tetap berpegang teguh, nggak bisa terpisahkan, nggak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Demikian, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan gift-giftnya. Ini sangat bermanfaat, ya, terutama kepada yang memberi gift itu sendiri. Mudah-mudahan Allah memberkati, Allah memberikan rezeki yang melimpah, kemurahan rezeki, dimudahkan urusannya, kesehatannya terjaga, umur panjang, bahagia bersama keluarga di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Demikian saya mohon diri untuk mundur, nutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.